Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai soal-soal SKB kebidanan yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Permenpan RB. Yang jelas kisi-kisinya udah kisi-kisi yang terbaru ya, kisi-kisi tahun 2021. Nah, tapi sebelum kita ke latihan soalnya, lebih baik teman-teman tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, bunyikan notif loncengnya, dan ditunggu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik tombol subscribe. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Seorang perempuan umur 33 tahun, P3A0, postpartum 30 hari, datang ke BPM untuk ber-KB. Hasil anamnesa tidak mempunyai riwayat penyakit. Ibu bingung memilih alat kontrasepsi apa yang tepat. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80. Nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36. Hak klien apakah yang harus diberikan sesuai kasus tersebut? A. Pemberian informasi mengenai jenis KB. B. Pengambilan keputusan pemilihan kontrasepsi. C. Pelayanan pemeriksaan penunjang. D. Pendampingan oleh pasangan. Dan E. Efek samping KB. Nah, di soal dikatakan ada seorang perempuan umur 33 tahun, P3A0, postpartum 30 hari, datang ke BPM untuk ber-KB ya. Hasil pemeriksaan tidak ada keluhan, tekanan darah normal, suhu normal, dan di sini dikatakan bahwasanya ibunya sedang bingung memilih kontrasepsi apa yang tepat. Jadi fokus dari soal ini ya, ibunya sedang bingung. Hak klien apakah yang harus diberikan sesuai kasus tersebut? Jawaban yang paling tepat ialah A. Pemberian informasi mengenai jenis KB. Jadi kalau kita ketemu pasien yang masih bingung ingin memakai KB apa, kontrasepsi apa, kita jelaskan dulu, kita berikan informasi dulu mengenai macam-macam KB, macam-macam jenis kontrasepsi, baik indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari kontrasepsi tersebut. Next, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 29 tahun ke klinik untuk berkonsultasi mengenai metode kontrasepsi kalender yang sedang dilakukannya. Ia mengatakan bahwa haidnya tidak teratur. Ibu tersebut sudah menghitung siklus haidnya 6 bulan terakhir. Siklus terpanjang yang pernah ia alami 42 hari dan siklus terpendek yang pernah dialami 24 hari. Ibu sekarang sedang haid pada tanggal 2 November 2021. Hasil pemeriksaan suhu tubuh 36,8, pernapasan 24 kali per menit, nadi 88 kali per menit, tekanan darah 110/70. Tidak ada kelainan dalam pemeriksaan fisik yang ditemukan. Pada tanggal berapakah masa subur ibu tersebut? A. Tanggal 7 November sampai dengan 2 Desember. B. Tanggal 1 November sampai dengan tanggal 31 Desember. C. Tanggal 2 November sampai dengan tanggal 26 November. D. Tanggal 7 November sampai dengan 30 November. Dan E. Tanggal 26 November. Nah, di soal kali ini yang ditanyakan pada tanggal berapakah masa subur ibu tersebut. Jadi teman-teman, di sini ibunya mengatakan bahwasanya siklus haidnya itu tidak teratur dan ibu tersebut sudah memantau siklus haidnya selama 6 bulan terakhir. Jadi kalau kita ketemu pasien seperti ini dengan keluhan siklus haid tidak teratur dan dia menanyakan kapan jadwal masa suburnya, itu yang pertama kali kita harus punya data mengenai siklus haid 6 bulan terakhirnya. Nah, di soal di sini sudah dikatakan ya ibunya sudah pantau siklus haidnya selama 6 bulan terakhir. Nah, setelah kita pantau siklus haid ibu tersebut selama 6 bulan terakhir, kita tentukan siklus terpanjangnya berapa hari dan siklus terpendeknya berapa hari. Nah, berdasarkan soal di sini, siklus panjangnya itu 42 hari ya. 42. Dan siklus terpendeknya itu 24 hari. 24. Nah, kalau rumusnya, untuk rumus siklus menstruasi yang tidak teratur,
Rumusnya itu siklus terpanjang dikurang 11 dan siklus terpendek itu dikurang 18. 42 kurang 11 itu hasilnya 31 dan 24 kurang 18 hasilnya 6. Nah, hasil pengurangan ini yaitu hari masa subur ibu tersebut. Tapi ingat, 6 dan 31 ini bukan tanggal ya teman-teman, tapi kita hitung dari hari pertama haid terakhir ibunya. Nah, ibunya kan di sini bilang sedang haid pada tanggal 2 November 2021. Berarti dari 2 November ini kita hitung itu hari pertama ibunya haid. Ini anggap aja kalender. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 dan seterusnya. Nah, tadi kan sudah didapatkan bahwasanya hasil pengurangan di sini siklus terpendeknya hasilnya 6 dan siklus terpanjangnya hasilnya 31. Berarti masa suburnya itu dimulai dari hari ke-6 dari menstruasi sampai dengan hari ke-31 dari hari pertama haid terakhir menstruasi ibu itu. Berarti hari ke-6-nya itu ada pada tanggal 7. Sampai kita cari hari ke-31 dari haid terakhir. Nah, tanggal 31-nya itu ada jatuh pada tanggal 2 Desember. Kenapa saya bilang 2 Desember? Karena di bulan November itu sampai dengan tanggal 30. Nah, sedangkan di tanggal 30 itu baru hari ke-29 haid. Nah, kita tambahkan saja supaya 31 itu 2 hari lagi. Nah, 2 hari setelah tanggal 30 November itu 2 Desember. Berarti jawaban yang paling tepat ialah A. Jadi saya harap teman-teman sudah paham atas penjelasan kali ini. Ingat saja rumusnya siklus terpanjang dikurang 11, siklus terpendek dikurang 18. Lanjut saja kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 19 tahun datang ke BPM untuk menunda kehamilan. Hasil anamnesa telah menikah 2 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadis 60 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7, hasil tes pack negatif. Bidan telah melakukan informed choice kepada klien mengenai alat kontrasepsi. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. KIE, B. Konseling, C. Inform consent, D. Pelayanan kontrasepsi, E. Memberitahu jadwal kunjungan ulang. Nah, jawaban yang paling tepat ialah C. Inform consent. Kenapa saya pilih C? Karena di soal dikatakan bahwasanya bidannya telah melakukan pemeriksaan TTV dan tes pack hasilnya negatif, dan bidannya telah melakukan informed choice kepada klien mengenai alat kontrasepsi. Jadi prosedurnya kan kita memberi KIE dulu kepada klien, memberikan informasi dulu kepada klien, lalu setelah kita memberikan informasi, kliennya memilih kontrasepsi apa yang akan dia gunakan. Nah, di sini kan ibunya telah melakukan informed choice. Informed choice itu sama dengan kayak kita sudah melakukan pilihan gitu ya. Jadi kalau pasien yang udah melakukan pilihan, dia mau menggunakan misalnya pakai pil, itu sudah termasuk informed choice. Setelah pasien melakukan informed choice, kita sebelum memberikan pelayanan misalnya mau suntik KB ke pasien tersebut, terlebih dahulu kita lakukan informed consent, yaitu surat persetujuan yang dimana ada tanda tangan bidannya, ada tanda tangan pasien ataupun keluarga pasien yang sebagai saksi pada saat itu. Jadi jawaban yang tepat ialah C. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun datang ke rumah sakit untuk memakai kontrasepsi. Hasil anamnesa mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu. Anak pertama belum pernah haid, HIV positif, sedang pengobatan TB 6 bulan dan ARV, menyusui eksklusif. Berdasarkan hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. AKBK, B. AKDR, C. Pil progestin, D. Pil kombinasi, dan E. Suntik kombinasi. Nah, di sini dikatakan ada seorang ibu
Postpartum 6 bulan yang lalu, anak pertama belum pernah haid, positif HIV, sedang pengobatan TB 6 bulan dan ARV, menyusui eksklusif. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tekanan darah dalam batas normal, nadi normal, pernapasan normal, dan suhu tubuh normal. Pertanyaannya, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai pada kasus tersebut? Saya pilih A. AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. Itu seperti implan ya. Nah, kenapa saya tidak pilih yang lain B, C, D, dan E? Nah, kondisinya ini kan ibunya sedang proses menyusui ya. 6 minggu sampai dengan 6 bulan itu kontrasepsi pil kombinasi, suntik kombinasi termasuk dalam kategori 3, yaitu kategori yang tidak dianjurkan karena ibunya sedang menyusui 6 minggu sampai 6 bulan. Berarti jawaban D dan E itu kita keluarkan. Sedangkan untuk metode kontrasepsi pil progestin, AKBK, AKDR dapat digunakan. Namun, karena di soal kali ini ibunya itu positif HIV, jadi AKDR tidak dapat digunakan. Sedangkan di soal kali ini juga dikatakan bahwasanya ibunya sedang mendapatkan pengobatan TB 6 bulan. Nah, karena ibunya sedang dalam terapi TB, kontrasepsi pil progestin itu tidak dianjurkan karena dapat berinteraksi dengan obat TB. Jadi jawaban yang C juga salah. Dan jawaban yang paling tepat ialah A, AKBK. Next, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke posyandu dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesa, merasa pusing dan lemas. Sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2-3 bulan. Kadang sulit tidur dan gelisah. Akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 92 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37, abdomen tidak teraba massa. Inspekulo tampak darah mengalir dari ostium uteri internal. Penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Infeksi, B. Neoplasia, C. Menopause, D. Gangguan hormonal, dan E. Penggunaan kontrasepsi. Nah, ada seorang ibu umur 48 tahun datang dengan keluhan mens sangat banyak. Hasil anamnesa, merasa pusing, lemas, sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2-3 bulan. Kadang sulit tidur dan gelisah. Ibunya akseptor AKDR. TTV dalam batas normal, abdomen tidak teraba massa. Inspekulo tampak darah mengalir dari ostium uteri internal. Penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Saya pilihnya D, gangguan hormonal. Kenapa saya pilih D? Keluhan mens yang banyak di soal kali ini itu jadi fokus ya di soal kali ini. Tetapi keluhan mens yang sangat banyak untuk umur 48 tahun, siklus haidnya tidak teratur 2-3 bulan, merupakan kunci tanda masa perimenopause. Berarti di sininya ibunya masa perimenopause. Kalau inspekulo tampak darah mengalir dari ostium uteri interna, tidak ada dikatakan di soal bahwasanya ada kelainan. Maksudnya tidak ada bau, tidak ada berwarna merah atau keluar berwarna hijau seperti infeksi, tidak ada. Berarti bukan tanda-tanda dari infeksi. Berarti bukan A ya. Dan otomatis bukan C, menopause. Karena kalau menopause itu pengertiannya sudah tidak mengalami haid selama 1 tahun. Next, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 32 tahun P2A0 nifas 6 minggu datang ke BPM untuk konsultasi KB. Hasil anamnesa, berencana ASI eksklusif, riwayat infeksi panggul, disminor, belum haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 170/100, 170/100, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pernapasan 20 kali per menit, TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya ialah MAL. Karena ibunya baru nifas 6 minggu
dan berencana ASI eksklusif. Jadi teman-teman, ada 3 syarat untuk kita menggunakan metode MAL, yaitu yang pertama ASI eksklusif, bayinya di bawah umur 6 bulan dan tidak mengkonsumsi apapun selain ASI, dan ibunya belum pernah mengalami menstruasi. Jadi sangat cocok untuk soal kali ini, ibunya memilih MAL. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat, dan teman-teman saya doakan nilai SKB-nya tinggi, dan jangan lupa klik tombol like, klik tombol subscribe, dan bagikan seluruh video ini ke teman-teman kamu supaya kamu tidak ketinggalan video-video aku, dan komentar di kolom komentar jika ada sanggahan ataupun request dan pertanyaan lainnya. Thank you for watching, bye bye.